Di awal cerita, ada seorang perempuan yang bekerja sebagai wartawan di sebuah stasiun TV. Sebut saja namanya Basnah. Awalnya Basnah hanya mencari berita-berita yang sewajarnya. Hingga pada suatu hari, sang kerabat mengajaknya untuk ikut ekspedisi pencarian harta gaib. Basnah yang suka akan sesuatu yang beraroma mistis itu pun langsung menyetujuinya. Tapi sayangnya pihak dari kantor tempat dia bekerja tidak ingin meliput sesuatu yang mungkin hanya membuang-buang waktu. Namun Basnah tetap saja ingin berangkat. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, Basnah beserta kerabatnya sudah menyiapkan sebuah kamera dan perlengkapan lainnya. Mereka pun berangkat ke rumah pimpinan regu ekspedisi yang rumahnya tak jauh dari rumah kerabat Basnah. Pimpinan regu ekspedisi ini ternyata seorang tokoh paranormal yang sudah terkenal di luar pulau, sebut saja namanya Pak Edi. Pak Edi pun melakukan pengarahan sebelum berangkat. Di rumah Pak Edi juga sudah ada 2 orang lainnya yang sudah menunggu kedatangan mereka. Jadi total tim ekspedisi itu berjumlah 5 orang termasuk Pak Edi. Kamu benar mau ikut? Lokasi kita sangat jauh dan medan yang ditempuh sangat menguras tenaga loh, kata Pak Edi kepada Basnah. Iya Pak, saya siap. Saya hanya ingin melihat langsung sesuatu yang berbau gaib. Hal seperti itu kan susah untuk ditemui, jawab Basnah kepada Pak Edi. Baiklah, tapi kalau kamu kelelahan dan berhenti mendaki, kami tidak mau menunggu ya, kami tinggalkan kamu sendirian di bawah, ujar Pak Edi. Mendengar perkataan Pak Edi, Basnah pun bertekad untuk bisa sampai ke lokasi. Perjalanan mereka sangat jauh, dan mereka harus melewati sebuah sungai dengan speedboat milik keluarga Pak Edi. Singkat cerita, perjalanan mereka pun akhirnya sudah memasuki hutan. Sebentar lagi kita sampai ya di lokasi. Kita tidak bisa menggunakan HP karena di sini sinyalnya nggak bagus, kata Pak Edi. Benar saja, ketika Basnah mengambil HP miliknya, ternyata tidak ada sinyal di HP-nya. Tepat jam 10 malam, mereka pun sampai di lokasi. Segera mereka mempersiapkan peralatan mereka, dan mereka pun langsung mendaki bersama-sama. Benar saja, medan yang Basnah tempuh memang sangat menantang para pendaki. Ditambah cuaca yang dingin pada malam itu membuat Basnah merasa lelah. Ayo Basnah, mau ditinggal nih, ujar Pak Edi. Basnah yang semula kecapean langsung menegakkan badannya dan kembali mendaki. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di suatu tempat. Pak Edi menyuruh timnya untuk segera membangun tenda yang mereka bawa. Pada saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Basnah yang sudah mengantuk pun mulai beristirahat di tenda, sementara yang lain sedang memakan bekal yang dibawanya. Setelah tim selesai makan, Pak Edi mengeluarkan alat-alat ritualnya. Antara lain ada apel jin, mada Turki, kemenyan Arab, dan parfum kesukaan bangsa kuntilanak, yaitu minyak wangi Elizabeth Arden. Pak Edi memerintahkan untuk membakar kemenyan Arab itu dan juga isi dari apel jin tadi, serta menyuruh anggota tim agar masing-masing memegang lampu senter. Jangan ada yang bersuara, batuk pun tidak boleh. Kalau mau batuk, lari sejauh 100 meter dari area ini, ujar Pak Edi. Setelah membakar semua menyan dan mada Turki, Pak Edi mengajak tim duduk bersila bersama sambil menghadap Bukit Kuntilanak. Pak Edi mengeluarkan kertas kecil yang berisi mantra Melayu dan menyuruh anggota tim untuk membacanya bersama-sama. Semua terdiam konsentrasi, mengikuti Pak Edi yang kurang lebih setengah jam membaca mantra itu. Tiba-tiba, cangkang apel jin bergoyang-goyang dan ada asap membentuk putaran menuju ke atas. Pada saat bersamaan, mereka mendengar suara cekikikan wanita yang tertawa terpingkal-pingkal dan berteriak sangat keras hingga memekakkan telinga. Pada saat itu, Pak Edi mengakhiri meditasinya dan menepuk pundak timnya, memberi syarat bahwa ritual pemanggilan kuntilanak sudah selesai. Pak Edi membawa Basnah dan yang lainnya untuk menghampiri tamu mereka. Basnah pun cepat-cepat mengambil kameranya. Pada saat Basnah mengambil kamera dan menyorot ke arah datangnya suara cekikikan tadi, ternyata yang nampak adalah 6 orang gadis cantik, bertubuh tinggi, seksi, dan sensual, dengan tatapan mata yang indah sedang melambaikan tangannya. Nah, setelah tim mendekat, Pak Edi berpelukan erat dengan Ratu Kuntilanak yang berada di paling depan.
Pak Edi juga memperkenalkan Basna dan tim lainnya dengan bahasa aneh yang tidak dimengerti manusia. Setelah semua tim menjabat tangannya, sekarang tiba giliran Basna. Nah, pada saat Basna menjabat tangan kanan sang ratu langsung memeluknya dengan erat. Basna mencium aroma yang sangat wangi dari tubuh ratu itu, dan daging di tubuhnya begitu lembut selembut kapas. Setelah bernegosiasi masalah harta karun yang ada di perut bukit itu, Pak Edi akhirnya diperbolehkan membawa harta yang berbentuk emas batangan itu. Tapi di luar dugaan Basna, salah satu tim yang juga kerabat Basna hilang di tempat, bersamaan dengan hilangnya rombongan kuntilanak itu. Dan Pak Edi pun berkata bahwa dia tidak mati, melainkan menjadi dayang di istana kuntilanak. Setelah sampai di speedboat, tim dan Basna pun bergegas pulang. Basna yang ketakutan hanya diam saja, namun di dalam hatinya, Basna berniat melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Begitu tiba, Basna segera mendatangi keluarga kerabatnya itu dan menceritakan semua kejadiannya. Namun ternyata istri dari kerabatnya sendirilah yang bersedia menumbalkan suaminya itu. Iya, sebelum kalian berangkat, Pak Edi sudah bicara padaku, dan aku mengiyakan semua itu. Jadi jangan salahkan Pak Edi, ujar istri kerabat Basna. Basna hanya terdiam membisu, mendengarkan perkataan yang keluar dari istri kerabatnya itu. Basna yang kelelahan akhirnya menginap di tempat itu. Namun hingga 2 hari berlalu, Basna masih saja merasa tidak enak badan. Dan di hari ketiga datanglah Pak Edi memberikan jatah kepada istri kerabat Basna tadi. "Ini Bu, bagian Ibu yang lebih besar," kata Pak Edi. Basna yang melihat tumpukan uang hasil penjualan emas itu langsung bergegas menyiapkan perbekalan untuk segera pulang ke rumahnya. Inilah cerita mistis hari ini. Nantikan cerita mistis seru lainnya hanya di Story Radio FM.